Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tapi pun kepada anakku semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Nyoman. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang masih fokus pada pembahasan sistem gerak pada manusia. Namun pada hari ini kita khusus membahas konsep otot. Baik anakku semuanya, sebelum Bapak mulai, perlu Bapak ingatkan bahwa setiap harinya kalian wajib mengisi presensi online, baik yang dari sekolah ataupun yang dari Pak Nyoman. Kalau presensi yang dari Pak Nyoman, silahkan anakku semuanya masuk di Google Classroom. Di bagian presensi, kalian klik dan kalian isi dan kirim ke Pak Nyoman. Itu sebagai rekapan presensi selama kalian mengikuti pembelajaran IPA. Baik, anakku semuanya, kita langsung masuk materi tentang otot. Otot merupakan komposisi, penyusun, atau alat gerak pada tubuh manusia. Tanpa otot, tulang dan sendi tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh kita adalah jaringan otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi atau mengkerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot menjadi lebih pendek dan pada saat berelaksasi, otot akan menjadi lebih panjang. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Pada kontraksi ini diperlukanlah energi. Baik, seperti yang ditampilkan pada gambar, contoh pada otot berkontraksi akan memendek, akan terbentuk gelondongan, otot bisep dan trisep. Ini trisep, ini bisep. Sedangkan otot berelaksasi, otot bisep kita yang atas ini memanjang, sedangkan trisepnya memendek. Artinya otot trisep itu yang berkontraksi. Kalau yang di sini otot bisep lah yang berkontraksi. Baik, kita sambung. Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dikendalikan secara sadar. Artinya, kamu dapat mengendalikan apakah harus atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Contohnya, kerja otot-otot pada saat kamu makan, menulis, berlari, serta aktivitas lainnya yang dilakukan secara sadar. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kamu kendalikan secara sadar. Prinsip kerja otot ini tidak dapat dikendalikan. Artinya, kamu tidak dapat mengendalikan apakah menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup, dan di luar kesadaran kita. Sesuai dengan gambar, di sini ada gambar usus. Nah, usus ini atau rongga bagian tubuh kita bagian dalam ini tersusun oleh otot tak sadar. Itu maksudnya. Makanya gambarnya muncul gambar ini. Oke. Otot dari aktivitas otot yang bekerja di luar kesadaran antara lain aktivitas jantung untuk selalu memompa darah dan ke seluruh tubuh. Aktivitas otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Gambar atau ciri dari otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Otot rangka ini juga disebut dengan otot lurik. Oke, penjelasannya berikutnya. Ini gambarnya lebih detail. Ini gambar otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Nah, otot rangka adalah otot yang paling banyak di dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel otot rangka terlihat bergaris melintang sehingga otot ini disebut juga otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah pita tebal, berserabut dan liat yang melekat pada otot di tulang. Tendon itu ujung-ujungnya otot yang melekatkan otot pada tulang. Otot polos terdapat pada dinding organ dalam seperti kandung empedu, lambung,
usus halus, rahim, dan pembuluh darah. Nah, dan pembuluh darah gambarnya seperti ini. Itu otot polos. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelondong dan memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Sedangkan otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung tergolong otot tidak sadar. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka, namun otot jantung mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup kita. Kamu mengetahui bahwa otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdetak atau berdenyut. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan kita. Gambarnya seperti ini, otot jantung ada serabut-serabutnya. Oke, demikian pembahasan terkait dengan konsep otot. Semoga penjelasan singkat dari Bapak dapat membantu kalian semua belajar di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Jika Anda keluar rumah, harus pakai masker. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.